Semua, perkenalkan saya Zaki Alfasha. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan juga mempraktikkan beberapa kondisi data yang ada di dalam database DB2. Untuk kondisi data yang ada di dalam DB2 ini sendiri itu terdapat 4 kondisi, yaitu yang pertama loss update, yang kedua yaitu uncommitted read, yang keempat, yang ketiga yaitu non-repeatable read, yang kemudian yang keempat yaitu phantom read. Nah, untuk yang pertama yaitu loss update. Untuk pengertian dari loss update ini yaitu loss update terjadi ketika ada dua transaksi yang membaca data yang sama dan kemudian kedua transaksi tersebut juga mengubah datanya gitu. Nah, terus perubahan pada transaksi pertama itu tertimpa oleh transaksi kedua tanpa si pengguna transaksi pertama ini menyadarinya gitu. Nah, untuk praktik dari loss update ini tersendiri itu diawali dengan uh, si pengguna transaksi pertama itu membaca gaji karyawan dengan contohnya yaitu employee number 1001. 10.000 di sini saya menggunakan employee number 10.002 ya. Dan juga kemudian di pengguna transaksi kedua dia juga membaca data gaji yang sama yaitu employee number 1002. Nah, bisa dilihat dari kedua terminal ini hasilnya sama begitu, sama-sama beragam. Dan juga salary-nya juga sama. Nah, kemudian di terminal satu atau transaksi satu, eh, si pengguna ini melakukan update gaji sebesar menjadi 6.000 begitu. Nah, bisa dilihat pada terminal satu transaksi berhasil. Di sini untuk tahap selanjutnya di terminal kedua, uh, user kedua juga menambahkan atau merubah gaji menjadi sebesar contohnya 8.000 ataupun 7.000.
Misal kita taruh 8.000. Nah, kemudian pada terminal satu atau si user satunya, pada saat kita melakukan query select kembali dengan query yang sama, data yang kita peroleh itu hasilnya berbeda dengan query update yang telah si user satu itu jalankan sebelumnya. Jadi di sini dinamakan loss update, di mana kedua user itu menjalankan update secara bersamaan dan juga itu menyebabkan salah satu update dari salah satu user itu tertimpa. Nah, kemudian untuk uh, kasus yang kedua yaitu terdapat uncommitted read, di mana pengertian dari uncommitted read ini di mana terjadi ketika sebuah transaksi membaca data yang belum di-commit oleh transaksi lain. Dan jikalau transaksi tersebut melakukan rollback, maka data yang dibaca itu tidak pernah benar-benar ada. Gitu. Nah, untuk contoh atau praktik langsungnya, jadi dari terminal satu atau user satu itu mengubah data gaji, tetapi dia tidak atau belum melakukan commit. Gitu. Nah, setelah dari si user satu, kemudian pada terminal 2 atau user 2, itu dia membaca data yang belum di-commit oleh terminal satu atau data yang barusan diupdate oleh si pengguna terminal satu ini. Nah, bisa dilihat bahwa salary-nya itu berjumlah 5.000. Nah, kemudian pada terminal satu si usernya itu dia melakukan rollback untuk query update salary yang telah ia execute sebelumnya. Kemudian pada terminal keduanya atau user keduanya, dia juga melakukan query select yang sama kembali. Nah, dapat dilihat bahwa setelah si user 2 atau di terminal 2 ini melakukan select kembali, ternyata hasilnya tetap sama seperti sebelum uh, user satu atau user pada terminal satu itu melakukan rollback terhadap update-nya. Gitu. Jadi ya ini yang dinamakan sebagai uh,
uncommitted read gitu. Nah, untuk kondisi data yang ketiga itu terdapat non-repeatable rate, di mana pengertian dari non-repeatable rate ini terjadi ketika sebuah transaksi membaca data dua kali, tetapi hasilnya berbeda karena transaksi transaksi lain itu juga mengupdate di antara dua pembacaan atau select tersebut. Untuk prakteknya, yang pertama di terminal satu, si user terminal satu ini dia melakukan query select ataupun membaca gaji terhadap suatu employee number. Contohnya yaitu employee number 1001 ataupun juga bisa employee number yang lainnya. Di sini saya menggunakan employee number 1002, 10.002. Dapat dilihat bahwa salary-nya itu berjumlah semuanya 5.000 gitu. Nah, kemudian untuk di terminal 2-nya atau di terminal user keduanya, user kedua melakukan update terhadap gaji si dari uh, employee number 1001 ataupun 1002. Kemudian pada terminal satu atau si user satu, ia kembali membaca data gaji dengan menggunakan query yang sama seperti yang sebelumnya. Nah, dapat dilihat bahwa dengan menggunakan query yang sama, eh, data yang ditampilkan oleh oleh sistem itu menghasilkan data yang berbeda. Query pertama itu menghasilkan data yang berjumlah 5.000 dan yang kedua itu yang menghasilkan 2.000. Nah, jadi inilah yang disebut sebagai non-repeatable rate gitu. Kemudian kita lanjut untuk ke kondisi data yang keempat. Untuk kondisi data yang keempat ini yaitu terdapat kondisi data phantom rate, di mana pengertian dari phantom rate ini terjadi ketika transaksi itu mengulangi query yang mengembalikan sekumpulan baris dan jumlah barisnya berbeda karena transaksi lainnya itu karena di transaksi lain atau user pada terminal lain itu menambahkan ataupun menghapus datanya gitu. Nah, untuk contoh query-nya atau praktik langsungnya, pada terminal satu si usernya ini dia membaca data eh, dari gaji pekerja yang salary-nya itu kurang dari 38.000.
Dapat dilihat bahwa terdapat employee salary yang kurang dari 38.000, yaitu eh, dari employee number 1001 dan juga employee number 1002, yang dimana masing-masing itu employee numbernya 6.000 dan juga 2.000. Kemudian pada terminal 2 atau si user 2-nya, ia menambahkan data baru eh, gaji pekerjanya. Contohnya yaitu ia mengupdate salaries 37.000, yang dimana salary-nya yaitu 38 eh, 888 38.888. Misal kita update menjadi 500. Nah, kemudian pada terminal 2 atau si user 2-nya, ia membaca kembali data gaji pekerja dengan menggunakan query select yang sama seperti yang ia gunakan sebelumnya. Nah, dapat dilihat bahwa pada query yang pertama dan juga pada query yang kedua pada terminal 1 itu menghasilkan data dengan jumlah baris yang berbeda. Di mana pada query yang kedua itu yang menampilkan data dengan jumlah baris yang bertambah satu dengan gaji yaitu 500 perak, 500 dolar. Nah, eh, kondisi ini dengan bertambahnya suatu data ataupun berkurangnya suatu data terhadap suatu hasil query itu disebut sebagai phantom read gitu. Jadi mungkin sekian ataupun itu saja penjelasan terhadap kondisi-kondisi data yang ada di dalam database DB2. Sekian, terima kasih.